kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Ya. Kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang desain input. Ya, di mana teman-teman semua sebelumnya sudah mempelajari materi tentang DFD ya, atau diagram alir ya. Kemudian teman-teman semua harusnya juga akan mempelajari tentang flowchart atau bagian yang lainnya itu seperti kayak use case diagram atau activity diagram ya. Namun untuk materi itu akan saya skip terlebih dahulu. Jadi nanti akan saya sampaikan di minggu depan karena teman-teman semua saya arahkan ke desain input terlebih dahulu karena teman-teman semua kan sudah membahas tentang DFD, di mana di dalam DFD itu ada sebuah proses, yaitu ada di mana di dalamnya ada input, proses, kemudian output. Nah, maka dari itu saya langsung menyinggung tentang desain input, di mana ketika Anda membuat DFD pada bagian input pasti akan ada sebuah tampilan atau desain inputan yang dibuat atau dirancang dan kemudian diproses di dalamnya sehingga juga menghasilkan output, di mana nanti pada bagian output juga akan membuat bagian seperti desain output, yaitu berupa laporan, cetak, dan sebagainya. Makanya teman-teman semua bisa menyimak materi tentang desain input dan desain output di dalam video yang sudah disiapkan. Akan saya mulai ya. Oke. Untuk desain input sendiri merupakan awal dimulainya proses informasi. Jadi ketika kita mau memasukkan sebuah inputan pastikan dimulai proses informasi di situ. Nah, bahan mentah dari informasi data-data yang dimungkinkan terjadi itu yang akan diolahkan atau ditransaksikan seperti itu. Nah, kemudian di desain input diperinci lagi dimulai dari desain dokumen dasar sebagai penangkat input yang pertama kali ya. Jika dokumen dasar ini tidak disusun atau tidak dibuat dengan baik, kemungkinan pasti input yang tercatat bahkan kurang atau berlebihan. Makanya kita perlu menyiapkan bagian desain input awalannya seperti itu. Jadi karena gunanya supaya kita mempunyai desain dokumen dasar ya untuk acuan nantinya di dalam sebuah proses yang akan diproses seperti apa. Nah, di dalam dokumen dasar ini ya merupakan formulir yang digunakan untuk menangkap atau mengcapture data yang terjadi atau yang disimpan ya. Data yang sudah dicatat atau disimpan di dokumen dasar kemudian dimasukkan sebagai input ya. Jadi dimasukkan ke dalam input ke sistem informasi untuk diolah. Jadi makanya masuk ke dalam sebuah proses. Jadi kalau teman-teman mengingat tentang materi DFD ya pasti teman-teman dengan dokumen dengan desain input ini sudah pasti sangat lebih jelas karena terbantu karena dari teman-teman yang membuat misalkan seorang pasien mau mendaftar di pendaftaran rumah sakit untuk rawat jalan misalkan. Nah, pastikan ada ibaratnya isian atau formulir yang harus diisi. Nah, dan dokumen atau formulir yang akan diisi itu kan sudah disiapkan dari pihak rumah sakit dan sebagainya. Nah, untuk nantinya data itu disimpan, dicatat, dan diolah di dalam sebuah sistem informasi rumah sakit. Nah, makanya di situ nanti sehingga menghasilkan output nantinya. Nah, seperti itu gambarannya ya buat teman-teman semua. Nah, di dalam dokumen dasar ini nantinya fungsinya membantu di dalam penanganan arus data sebagai berikut. Banyak hal-hal yang bisa kita ambil di dalam penanganan arus data, dari mulai data dapat dicatat dengan jelas, konsisten, akurat, kemudian bisa bertindak sebagai pendistribusian data. Jadi data itu nanti bisa didistribusikan ke bagian mana yang misalkan tadi si pasien bisa distribusikan ke bagian dokter, nantinya ke bagian rekam medis, ke bagian obat dan sebagainya seperti itu. Nah, dapat membantu di dalam pembuktian. Jadi nanti data itu berarti secara sah memang sudah valid seperti itu dan bisa dijadikan backup ya. Nah, petunjuk-petunjuk di dalam perancangan dokumen dasar yang baik antara lain yaitu jadi nanti bila mana memang dokumennya berupa print out atau kertas ya, berarti pertimbangan-pertimbangan kertasnya harus dipertimbangkan seperti itu misalkan.
Kalau enggak memang bila mana memang sudah menggunakan inputan berupa sistem, ya nantinya harus jelas isiannya ya seperti itu. Jadi mungkin ada apa namanya judulnya, ada nomor dokumennya, ada nomor urutnya, ya kan. Terus ada pembagian areanya, ya kan. Ada captionnya mungkin, ada instruksi dokumennya yang jelas. Nah, jadi dengan seperti itu Anda bisa mendesain apa namanya bagian dari desain input dengan baik dan benar sesuai dengan proses yang terjadi di dalam DFD tersebut. Jadi saya yakin teman-teman sudah pernah melakukan hal-hal semacam ini di mata kuliah yang lain. Cuman mungkin namun dengan konteks yang sedikit berbeda. Dan dengan seperti ini teman-teman jadi lebih jelas ya. Nah, dan tadi tentang masalah caption tadi, macam-macam caption yang dapat dilakukan nanti, teman-teman juga dapat menjumpai berbagai berikut. Ada box caption, ada yes or no yang modelnya checklist seperti itu. Ada horizontal check, kemudian ada checklist, kemudian ada block space, dan ada scannable form. Nanti macam-macam caption itu digunakan sesuai fungsinya ya. Karena kan kadang caption itu membantu untuk pengisian jauh lebih cepat atau jauh lebih efisien. Nah, box caption nanti dapat dicetak seperti nanti yang ada ditampilkan dalam slide seperti itu. Ada nama, tanggal masuk, alamat, kode pos, dan sebagainya. Kemudian kalau yes or no nanti bisanya modelnya checklist, misalkan pernah punya riwayat sakit apa atau bagaimana. Nah, nanti teman-teman bisa kemudian cek seperti itu ya. Nah, kemudian menunjukkan horizontal nanti biasanya yang menunjukkan jenjang seperti itu, yang dari apa namanya jenjang misalkan pendidikan atau apa seperti itu nanti bisa dilampirkan, bisa juga. Terus kemudian checklist caption misalkan sudah pernah apa namanya melakukan pemeriksaan apa di dalamnya, nah nanti misalkan seperti itu. Atau di sini pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, jadi ini bentuk dari checklist caption ya. Kemudian ada block space yang modelnya seperti kotak-kotak seperti itu, yang di dalamnya ada bisa berisi nomor faktur atau kode obat atau apa, nantinya bisa disesuaikan dengan kegunaan fungsinya ya. Nah, kemudian juga ada yang scannable form caption yang sekarang modelnya seperti kayak OTP atau misalnya kode kayak gitu ya. Jadi kalau sekarang modelnya udah pakai OTP gitu ya. Kalau yang mungkin di sini ada yang masih menggunakan semacam caption ya, apa namanya caption untuk scan dan sebagainya, barcode. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, kode nanti dapat digunakan untuk tujuan. Nah, nanti kan kalau tadi kan kita membahas berkenaan dengan apa namanya untuk apa untuk reader, untuk bacaan kode, terus untuk nomor-nomor. Nah, itu kan ada kode. Nah, nanti kode itu ditujukan untuk pengklasifikasian data, memasukkan data ke dalam komputer untuk mengambil bermacam-macam informasi. Jadi nanti kode itu yang harus diperlukan adalah dia ada yang pasti ya harus mudah diingat, fleksibel, konsisten ya. Jadi ibaratnya yang ditentukan itu sudah ada standarisasinya ya kode itu ya. Nah, kemudian cara-cara untuk mengurangi jumlah masukan ya atau apa namanya inputan supaya inputannya tidak terlalu banyak. Jadi biar kita langsung bisa melakukan proses di desain input ya seorang usernya, namun mengurangi jumlah inputan yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan kode data yang relatif konstan disimpan di dalam file induk. Jadi ibaratnya terpusat lah seperti itu. Dan jam dan tanggal diambilkan dari sistem supaya kita bisa real time, kemudian rutin perhitungan dilakukan. Jadi melakukan yaitu tadi real time tadi ya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada petunjuk pembuatan kode. Jadi melakukan seperti kayak apa ibaratnya untuk eh, quality of service-nya di sini harus jelas supaya nanti apa namanya kode yang nanti dibuat ya untuk apa namanya kode di sini ya itu yang unik, fleksibel, efisien. Nah, nanti petunjuknya juga harus disertakan supaya nanti ada standarisasinya ya. Nah, kemudian ada juga yang ada dikenal dengan istilah namanya kode mnemonik. Di sini nanti biasa yang digunakan untuk singkatan seperti P untuk pria, W untuk wanita. Dan mungkin untuk di bidang kesehatan ada juga yang kode-kode bentuknya singkatan seperti ini yang nantinya bisa Anda terapkan di dalam sebuah desain input nantinya ya. Kemudian ada kode urut seperti ini juga ada yang modelnya seperti 001, 002. Nah, nanti untuk misalkan ini untuk stok obat dan sebagainya nanti juga bisa digunakan. Nah,
atau enggak yang modelnya kode blok yang nanti dengan rentang sekian sampai sekian, nanti juga bisa diterapkan. Jadi Anda bisa memanfaatkan itu untuk tujuannya tadi mengurangi model inputan ya, biar langsung tersistem dengan kode. Ya. Nah, terus kemudian ada kode grup juga ada yang seperti kayak Anda di sini dengan NIM sekian sekian sekian, terus kemudian ada tahun angkatan, kemudian diikuti dengan kode digit unik di belakangnya. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada kode desimal. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua mengenai aturan dan gambaran mengenai desain input. Nah, ini saya sertakan contoh pula di mana nanti teman-teman bisa melihat di dalam contoh ini, contoh dari DFD yang terlampir yang di atas ini ya, pelanggan ya. Kemudian di dalam pelanggan itu kan terdapat proses di mana proses pesan barang. Nah, proses pesan barang itu kan berarti kan di dalamnya ada proses inputan. Kalau saya pelanggan mau pesan barang, berarti di situ kan saya melalui sebuah proses. Nah, itu salah satu gambaran yang ada di salah satu DFD. Nah, kemudian di situ dibuatlah desain input. Nah, di sini nantinya gambaran desain inputnya seperti di bawah. Nah, nanti di situ Anda sudah menggambarkan di sini nanti ada judulnya, kemudian ada tujuannya ke siapa, kemudian ada nomor pemesanan, tanggal pemesanan, kode pelanggan, nama pelanggan, dan diikuti nanti tabelnya di situ. Sehingga nanti juga ada total pembayarannya dan kemudian ada pemesannya. Itu menunjukkan bahwa di sini desain inputnya sudah sangat jelas dan konsisten. Jadi tidak mengurangi inputan dan tidak melebihkan inputan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman juga nanti akan mempelajari tentang arus datanya. Jadi ada semacam simbol-simbolik sedikit yang akan Anda pahami. Dari mulai nanti sama dengan, plus, kurung buka, kurung tutup, kurung awal, dan kurung tutup. Di sini nanti ada Anda akan baca lebih lanjut, nantinya akan digunakan untuk menerapkan di dalam rancangan input. Jadi nanti teman-teman sebelum membentuk seperti ini, tampilan untuk menjadi sebuah desain input, teman-teman akan merancang dulu ya. Nah, ini rancangannya seperti ini. Jadi nanti tadi yang di atas itu nama judul itu adalah nama arus datanya, sumbernya nanti entitas ke siapanya ya kan, entitas luar pelanggan, terus nanti tujuannya ke siapa ya kan, bentuknya nanti isinya apa, kemudian periodenya dan kemudian strukturnya baru dimulai. Nota pesan, kemudian tujuan, alamat, nomor pesan, dan seterusnya. Dan nanti daftar pesanan kan bisa di bold seperti itu. Nah, kemudian daftar pesanan itu diisikan dengan semacam ini tadi yang kita lihat dengan ketentuan ini. Nah, itu istilahnya berarti kan pengulangan terus nanti di situ. Nah, makanya nanti di sini diisi sesuai isian, misalkan kode barang, nama barang, harga, dan seterusnya. Atau enggak kalau di bidang kesehatan berarti nanti ada kode obat, nama obat, atau apa, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi yang berulang nanti bisa di bold seperti itu. Ya, buat teman-teman ini contoh yang kedua nanti dari contoh kedua ini nanti juga bisa dibuat dalam bentuk rancangan inputnya ya. Dari rancangan input nanti dibuat di dalam bentuk contoh desain inputnya juga bisa harusnya karena kan ini ngambilnya dari rancangannya dan di dalam rancangannya itu juga bisa diolah dibuat dalam bentuk desain ya. Oke, ini contoh yang ketiga. Nah, seperti itu. Nah, begitu untuk teman-teman semua ya. Jadi nanti teman-teman semua silahkan dipahami untuk materi desain input ini. Bila nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup ya. Dan kemudian simak untuk materi video selanjutnya, yaitu tentang desain output. Begitu teman-teman semua ya, karena nanti di desain output akan ada gambaran untuk proyek akhir Anda. Sehingga nanti proyek akhir Anda bisa dibuat sesegera mungkin, dirancang sesegera mungkin untuk bisa membantu dalam pengerjaan Anda jauh lebih cepat. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih.